Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Benteng Sepekan. Bersama saya Ingafe yang akan menyampaikan beberapa berita yang terjadi seputar Bengkulu Tengah dalam 1 minggu ke belakang. Baiklah, untuk berita yang pertama, oknum ASN diduga tersandung kasus di Polda ikut dilantik. Dari Karangtinggi, sederet nama masuk daftar mutasi, promosi dan rotasi di lingkungan Pemkab Bengkulu Tengah pada hari Kamis, 9 Desember 2021. Namun, terdapat satu nama pejabat eselon 3 yang menyita perhatian. Info dihimpun yang bersangkutan sedang menjalani proses hukum di Polda Bengkulu. Hal ini diperkuat dengan keterangan penasihat hukum pihak terlapor, Joni Bastiar SH kepada rakyat Benteng. Joni mengungkapkan saat ini oknum pejabat terlapor dalam kasus dugaan penelantaran istri dan anak. Dia menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Bengkulu. Soal ia dilantik menjadi pejabat, Joni pun merasa cukup disayangkan karena seharusnya pemerintah perlu mempertimbangkan kembali. Joni menuturkan dengan banyaknya ASN yang ada, pemerintah diharapkan mengembalikan kebijakan untuk mendapatkan ASN lain yang lebih berkompeten dan bersih dari hukum. Baiklah, untuk berita selanjutnya. Diduga 6 tahun tak digaji, pekerja Surati PT BMQ. Dari Tabak Penanjung, puluhan pekerja menyurati PT Bara Mega Quantum atau BMQ Kubu Nurul Awaliyah yang mengklaim tak kunjung digaji oleh perusahaan. Diketahui gaji yang tak dibayarkan bervariasi mulai dari 4 bulan, 9 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang mencapai 6 tahun. Salah satu pekerja Ahmad Haryono mengatakan terkait dengan perihal tersebut, beberapa waktu lalu pihaknya telah melayangkan surat ke manajemen perusahaan. Terbaru menerima informasi akan segera dibayarkan untuk tunggakan gaji tersebut. Namun hingga saat ini tak kunjung terrealisasikan. Ahmad pun mengatakan, awalnya kami surati ke perusahaan dan camat. Camat meminta agar diteruskan ke perusahaan, kemudian dari perusahaan kami sudah mendapatkan informasi akan dibayar hari ini, namun ditunggu tak kunjung terrealisasikan, bahkan berjanji esok lagi. Ahmad menuturkan, atas kejadian ini pihaknya merasa dipermainkan oleh perusahaan lantaran terus diberikan janji. Bahkan ke depannya jika dalam waktu dekat tak kunjung ada pembayaran, pihaknya akan menggelar aksi dan mengancam melakukan penutupan dan pemberhentian aktivitas pertambangan. Pekerja lainnya, Budi Karman, mengungkapkan jika pekerja tidak hanya berasal dari Benteng, namun luar provinsi Bengkulu. Adapun dari informasi yang diterima, selain tidak membayarkan gaji karyawan, pihak perusahaan diduga telah merekrut karyawan baru dan tidak lagi menganggap karyawan lama sebagai karyawan tetap. Dan untuk berita terakhir dalam Benteng Sepekan, yakni apa kabar kasus RDTR. Dari Karangtinggi, kasus Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR 2013-2014 masih ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Bengkulu Tengah. Hingga penghujung tahun belum ada penetapan tersangka meskipun proses penyidikan kasus RDTR telah berlangsung cukup lama. Pengamat hukum Tarmizi Gumai SHMH mengatakan jika Kejari Benteng mesti menunjukkan progres penyidikan terhadap kasus RDTR. Pasalnya, saat ini telah memasuki penghujung tahun dan telah lama ditetapkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Sementara Koordinator Gerakan 5 Kamis Benteng, Nasir Wandi, menyayangkan hingga saat ini belum adanya penetapan tersangka oleh Kejari Benteng. Terlebih diketahui telah banyak saksi yang diminta keterangan, mulai dari Stepdakap Benteng, Edi Hermansyah PhD selaku mantan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan, dan sejumlah oknum aparatur sipil negara lainnya.
Jika hingga akhir tahun tak kunjung ada penetapan, Nasirwandi menegaskan pihaknya kembali akan melakukan aksi. Dan itulah beberapa berita yang telah dirangkum oleh Benteng Sepekan. Kita berjumpa lagi di pekan depan. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, serta subscribe, dan juga share video ini. Dan jangan lupa untuk mengupdate informasi seputar Bengkulu Tengah. Follow Instagram, Twitter, dan juga Facebook kita di Rakyat Benteng. Akhir kata, saya Ingafe yang bertugas. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.